Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kepada Ustazah Eka dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Ustazah, seperti jadwal yang ada di Google Classroom, jadwal kita adalah tematik, muatannya IPS dan IPA. Nah, bersama Ustazah Eka, kita akan fokuskan ke IPS-nya, Naklah. IPS-nya kita masuk sudah ke tema 3. Kemarin dan hari ini kalian sudah belajar tentang IPS-nya, yaitu tentang tradisional menuju pelajaran kemarin dan hari ini. Modern. Tradisional dan menuju modern, Naklah. Nah, sebentar saja share screen-nya dulu. Modern. Ya, terlihat lah, Nak. Terlihat. Lihat. Nah, tradisional menuju modern. Insya Allah, pembelajaran IPS ini bukan pembelajaran yang sulit, asalkan anak-anak Ustazah sering membaca-baca modulnya, diulang-ulang membacanya, insya Allah mudah pembelajarannya. Nah, di tema 3 ini kita akan mempelajari tentang tradisional menuju modern. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Dulu berapa tahun yang lalu ketika ibu-ibu mau memasak itu menggunakan kayu. Dinyalakan dulu kayunya, ketika masak bisa aja apinya mati, jadi perlu dinyalakan ulang, ditiup dulu. Ketika ditiup asapnya ngebul, pedih ke mata. Ustazah dulu pernah nih merasakan ini waktu Ustazah SD di Plehari. Sempat tuh keluarga Ustazah masaknya masih menggunakan kayu. Kalau sekarang masaknya menggunakan kompor gas. Ada juga sekarang menggunakan kompor listrik. Tinggal dicetek alatnya langsung keluar apinya. Lebih memudahkan untuk memasak. Nah, selanjutnya nih, dulu sebelum ada listrik menggunakannya lilin. Sebelum lilin itu menggunakan lampu apa itu ya? Lampu teplok. Pernah kalian melihat lampu teplok? Pernah gini nih ulun. Nah, itu yang bahannya itu dari minyak gas, dialirkan pakai sumbu. Nah, itu dulu waktu mati lampu saja juga pakai itu tuh. Kalau mati lampu listrik tuh pakai lampu teplok. Kalau sudah sering dipakai biasanya yang apa itu? Yang kacanya itu akan hitam biasanya. Nah, setelah ada listrik sekarang tinggal ketek sudah nyala lampunya. Nah, nih bahan-bahan makanan. Dulu sebelum ada kulkas, nih disimpan di kulkas, ya udah disimpan di tempat di suhu ruang aja. Jadi lebih mudah busuk. Kalau sekarang disimpan di kulkas, jadi lama bisa digunakan. Apalagi kalau disimpan di freezernya seperti daging bisa tahan berbulan-bulan. Ikan juga seperti itu, Naklah. Kalau zaman dulu pergi ke pasar, beli alat-alatnya, beli bahan-bahannya, harus dimasak saat itu juga. Kalau beberapa hari kemudian bisa busuk. Kalau sekarang lebih memudahkan dengan adanya kulkas. Kulkas juga menggunakan listrik. Nah, kalau dulu ketika kepanasan pakai kipas tangan. Nah, tuh seperti ini kipas tangan. Kipas apa ya ini namanya ya? Ya pokoknya kipas tangan lah. Setelah ada listrik, nah
Kita menggunakan kipas angin, tinggal dicolok ke listrik, ketek, langsung keluar anginnya. Nah, sekarang juga menggunakan AC. Setiap ruangan ada kamar tiga juga AC-nya. Wah, enak tuh. Anteng jadi di dalam kamar ada AC. Nah, Nah, nih peran listrik dalam kehidupan. Yang pertama, listrik digunakan untuk penerangan. Seperti itu tadi yang menggunakan lampu ketika malam dinyalakan lampunya. Kalau dulu sebelum ada listrik, malam menggunakan lampu teplok itu tadi. Belajar juga kesulitan karena kurang lampu penerangan. Sekarang lebih mudah karena lampu sudah ada arus listrik. Terus yang kedua, listrik digunakan untuk menghidupkan barang elektronik seperti tadi kipas angin, AC, kulkas, rice cooker. Tidak bisa dipungkiri, naklah, kita sangat bergantung dengan listrik ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti kita menggunakan listrik. Bangun tidur, masak, sekarang menggunakan listrik pakai rice cooker. Terus misalnya mau ngambil barang-barang makanan, ngambilnya di kulkas juga menggunakan listrik. Kita sekarang pembelajaran jarak jauh menggunakan handphone, juga menggunakan listrik juga kan handphone. Harus dicas dulu ke listrik. Mengerjakan tugas di laptop juga menggunakan listrik. Nah, menghidupkan barang elektroniknya menggunakan listrik. Yang ketiga, listrik digunakan dalam bidang kesehatan. Seperti alat ronsen, EKG. EKG ini perekam aktivitas jantung yang biasanya di rumah sakit itu. Terus alat USG juga menggunakan listrik. Yang keempat, listrik digunakan untuk transaksi jual beli. Misalnya kalian pesan sesuatu lewat online, bayarnya menggunakan transaksi di ATM. Nah, mesin ATM itu menggunakan listrik. Berarti itu naklah. Jadi ada 4 peran listrik dalam kehidupan. Digunakan untuk penerangan, digunakan untuk menghidupkan barang elektronik, digunakan dalam bidang kesehatan, dan digunakan dalam transaksi jual beli. Ada yang ditanyakan kan, Nak, sampai ini? Bisa dipahami? Bisa. Ya, lanjut ke kita. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Diingatlah ada 4 peran listrik dalam kehidupan lah, diingat. Nah, ini ada gambar penemu arus listrik, Michael Faraday. Sebentar. Michael Faraday ini menemukan arus listrik. Sebentarlah. Nah, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, jadi ini penemu arus listrik bernama Michael Faraday. Arus listrik itu bisa rangkaian seri dan juga bisa rangkaian paralel. Ini akan pian pelajari lebih dalam bersama Ustazah Mia. Iyalah Ustazah Mia. Pembelajaran IPA inilah. Insya Allah. Ya, yang menemukan adalah Michael Faraday. Tadi pada kelahirannya 1791.
Nah, yang kedua adalah Thomas Thomas Alva Alva Edison. Iya, Lampu pijar. Thomas Alva Edison ini penemu lampu pijar. Nih. Nah, jadi yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. Sebentar, harus saja punya artikelnya. Nih. Nah, Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Thomas Alva Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi ini dua penemu. Yang pertama Michael Faraday, penemu arus listrik. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar yang sangat bermanfaat sampai sekarang hasil temuannya. Lanjut. Nah, pengaruh listrik dalam kehidupan sosial. Sebelum alat listrik ditemukan, apabila ada informasi yang perlu disampaikan atau mengharuskan warga untuk berkumpul, harus berkeliling atau menggunakan kentongan. Nah, dulu sebelum ada listrik, ketika di sebuah RT, misalnya RT ingin mengumumkan sesuatu, harus menggunakan kentongan dulu untuk memanggil warganya, baru disampaikan informasi. Kalau sekarang, sesudah alat listrik ditemukan, apabila ada informasi yang perlu disampaikan, mengharuskan warga untuk berkumpul hanya dengan menggunakan speaker, pakai pengarah suara, tidak perlu lagi mencantuk kentongkan. Bisa juga sekarang di grup-grup RT itu ada grup WA-nya. Semakin maju ketua RT-nya misalnya ada info atau ada ingin sesuatu yang disampaikan, di-share di lewat WA. Ada tuh saja seperti itu, grupnya, grup RT. Misalnya PRT-nya ingin beritahu, oh besok ada kegiatan gotong royong, di-share sidin lewat WA. Jadi sekarang lebih mudah naklah, sudah ditemukannya alat listrik itu tadi dalam kehidupan sosial. Terus, nah, pengaruh listrik di bidang ekonomi. Sebelum alat listrik ditemukan, kegiatan produksi umumnya hanya berlangsung pada pagi hari sampai sore hari karena minimnya penerangan. Sesudah alat listrik ditemukan, kegiatan produksi dapat dilakukan setiap saat termasuk saat malam karena didukung oleh penerangan yang memadai. Misalnya di perusahaan plywood seperti itu. Karena sudah ada listrik, jadi kegiatannya bisa dilakukan di malam hari. Tidak hanya terfokus pada siang hari karena sudah adanya alat listrik, sudah terang. Terus, nih, pengaruh listrik di bidang pendidikan. Sebelum alat listrik ditemukan, belajar saat malam hari hanya dapat menggunakan lilin sebagai sumber penerangan. Sesudah alat listrik ditemukan, belajar saat malam hari menggunakan lampu listrik sebagai sumber penerangan seperti yang kita rasakan saat ini. Belajar bisa malam hari karena sudah adanya listrik, sudah ada handphone, sudah ada laptop, semakin memudahkan belajar. Nah, lanjut. Pengaruh listrik di bidang budaya. Sebelum alat listrik ditemukan, dulu alat musik tradisional dibuat dari bahan alami dan dapat dimainkan langsung tanpa menggunakan listrik. Apa contohnya, Nak? Alat musik tradisional yang tanpa menggunakan listrik.
Apa contohnya? Seruling. Iya, seruling. Apalagi? Angklung. Iya, bener, angklung. Kecapi. Apalagi ya? Gong, ya kan? Itu adalah alat musik tradisional yang tanpa menggunakan listrik. Nah, sesudah listrik ditemukan, alat musik itu dibuat dari berbagai bahan termasuk logam dan sebagian menggunakan listrik agar dapat memainkannya. Seperti sekarang ada gitar listrik, drum, apalagi nak yang menggunakan listrik alat musiknya. Piano. Ya, piano juga menggunakan listrik. Sesudah listrik itu ditemukan, jadi berkembang alat musiknya. Sekarang menggunakan listrik. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Dulu setrika menggunakan setrika arang. Sesudah ada listrik menggunakan setrika listrik. Terus apa lagi? Alat-alat rumah tangga. Lilin. Hah? Lampu tadi ya? Iya, lilin. Atau lampu teplok. Sesudah ada listrik menggunakan lampu listrik. Terus apa lagi? Benda peralatan rumah tangga sebelum ada listrik. Masak tadi ya, masak menggunakan kayu. Sudah ada listrik menggunakan kompor listrik atau kompor gas. Terus apa lagi nak? Telepon. Telepon dulu apa? Telepon rumah. Sekarang handphone. HP. Dulu telepon tuh ada yang menggunakan koin tuh kan? Telepon umum kan lah. Sekarang kan ada lagi. Ya kan, Copot dah. zamannya menggunakan handphone. Terus apa lagi? Kipas kan, kipas tangan. Kipas angin. Kipas angin. Mesin cuci. Angin. Mesin cuci. Kalau dulu cuci pakai tangan. Cuci tangan. Sekarang pakai mesin cuci. Mesin cuci piring. Apalagi nak? Mesin cuci piring. Mesin cuci piring. Ada sekarang. Ada kok sekarang. Itu zaman now. Wow, now sekali itu. Sudah ada saja. Belum jangan bisi. Saja belum pernah melihat tuh yang Aku alat game. Aku biasa di hendak dia loh, di hendak di cucian, bahasa ada yang cuci, jadi kan mencuci lagi. kalinya mama yang mencuci. Otomatis. Ada saja Apalagi alatnya. Sudah ada alatnya. Tapi belum pernah melihat dulu. Ini Jadi Ada nggak yang jual? kayak pakai raktu saja, Hai. Jadi piringnya diletakkan di rak kayak gitu, habis itu dimasukkan bersih semangat. Oven untuk membuat kue saja. Hanya capek pakai itu. cuci Tapi piring. harganya masih mahal, Nak. Masih mahal harganya. 10 juta. Udah masuk Indonesia lah tuh.
Ulun melihatnya itu penggunanya masih luar negeri Bang Ustazah Hai. Dia belum masuk loh. Kenapa bang takut nikahi ulun kena nukar. Apalagi nak? Nih ya, Gosok Oven. gigi. Gosok gigi ada yang anu Oven Ustazah. otomatis. Pakai tangan. oh, Hari Belum pakai Filipin. matahari. Sekarang. open di kompor dulu lah. Sekarang pakai open listrik. Open kompor gak saja? Iya, opennya tuh dianak di kompor. Pernah lihat lah anak Hah? open kompor. Nah, kada pernah mau Ada. lihat kan akan nih. Kamu ada pernah tak? Iya, jadi ditaruh di kompor kayak itu. Jadi tetap pakai api yang di kompor tuh untuk memasakkan kuenya. Orang legend. Sekarang pakai open listrik. Potong rambut saja. Cukuran rambut. Rambut aneh. Iya, dulu pakai tangan ya, pakai gunting. Sekarang ada alatnya, Nyerobot Pisau saja. alat gunting rambut. Lampu. Nah, Udahlah. sampai sini ada yang ditanyakan kah tentang materi kita tradisional Ada. menuju modern ini? Ngambil. Ada yang ditanyakan? Enggak. Bisa dimengerti tentang peran listrik tadi dalam kehidupan? Bisa. Penemunya, terus pengaruh listrik dalam kehidupan sosial, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dan ditanyakan, Paham berataan berarti Ustazah Hai. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kada ada sudah yang bertakon. paham. Jujur nih, 24 partisipan. Kalau misalnya malu bertanya secara langsung boleh di chat. Saja. Pun Hari ini tematik aja kak saja. tinggi hari ini. Kalau ulun mah ada mulai tadi Hadangnya apa, Pian? di classroom. Nah, hanya muncul. Oh, di Google Classroom. Enggi tematik aja. Life skill. Yeay. Lari kecil. Nah, sudah ulun tadi pagi. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ilmunya menjadi berkah. Amin. Ketika nanti ada soal, mudah-mudahan Pian bisa menjawab dan nilainya tuntas. Amin. Dengan cara melihat modul. Iya, dibaca-bacai lagi Baca modulnya nak lah. bukunya. Tentang yang tradisional menuju modern ini. Insyaallah ada aja materinya di modul. Bisa Pian ulang-ulang lagi. Iya, ada. Pian baca-bacai lagi materinya. Nah, mungkin Ustazah cukup sampai di sini tentang materi tradisional menuju modern. Ustazah kembalikan ke Ustazah Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyamannya makan. Alam makan. Iya, alam makan nah. Nyaman banget. Alam makan. Ulun puasa saja hai. Ada. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini puasa nak? Ulun Alhamdulillah. seminggu sekali, mudah-mudahan 2 Allah minggu kuatkan. sekali saja hai. Apa? Seminggu 2 kali toh. Oh, seminggu Seminggu 2 2 kali Senin, saja Kamis hai. kah? Senin Kamis. Wah, mantap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Supaya dan kurusan saja hai. hari ini tuh Iya, kita sebenarnya ada puasa anak hai, tapi memang dibiasakannya untuk kakak di SMP sama SMA puasa ayam lebit. Tahu lah puasa ayam lebit? Udah tahu.
Nah, bulan Puasa terangnya ayam lah. Ulubid itu puasa tengah bulan. Jadi tanggal 13, 14, 15 setiap tahun bukan setiap bulan Hijriyah. Ini kan bulan Bulan. Safar nih. Jadi 13, 14, 15 Safar itu ada puasa ayam Ulubid, puasa sunnah. Baik, anak Ustazah, habis ini insya Allah Ustazah minta waktu 20 menit untuk memberikan sedikit materi tentang IPA. Kalau tadi kan Ustazah Eka menyampaikan materi itu muatannya IPS, tematik IPS. Kalau Ustazah itu tematik IPA. Sebentar Ustazah share screen dulu lah. Ada yang sudah melihat video di tematik lah nak yang dibuatkan oleh Ustazah Titin? Sudah. Nah, Ini aja tadi. siapa yang sudah menonton videonya sampai selesai? Ulun. Ya, oke. Berarti kalau sudah melihat video dari Ustazah Titin, bisa menjawab pertanyaan Ustazah. Yang bisa jawab pertanyaan Ustazah, aktifkan aja mikrofonnya. Jadi dari Ustazah Titin itu di tema 3 kita belajar tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu di dalam listrik ada yang namanya komponen-komponen listrik. Bagian-bagian benda yang bisa menjadi tempat arus listrik itu bisa jalan. Nah, ada yang namanya sumber listrik. Nah, sumber listrik itu contohnya apa yo kalau dari video Ustazah Titin? Baterai. Selain baterai, kira-kira apa yo? Listrik. Ya, listrik itu kan energinya. Oke, ini kelihatan lah nak, apa? Lampu, sip. Baterai, lampu, apalagi? Saklar. Baterai, lampu, saklar. Ada lagi? Kabel. Baterai, lampu, saklar, kabel. Wadah lampu. Ada yang tahu wadah lampu itu kayak apa? Ada tahu? Berarti nanti setelah ini akan Ustazah perlihatkan contohnya, contoh wadah lampu. Tunggu, ini punya Ustazah sudah berpindah belum? Nah, yang kelihatan di layar pian itu masih tematik kah tulisannya atau sudah ada videonya? Videonya nih. Masih Tematik masih. Nah, ini pindah dah. Oke. Mulai saja. Ya. Mudah-mudahan jalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Titin dalam pembelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan. Materi kita hari ini adalah listrik dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia, yang akan kita bahas tentang komponen listrik, rangkaian listrik, dan pengaruh listrik bagi kehidupan. Komponen listrik terdiri dari yang pertama, baterai sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, kabel yang berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen listrik. Yang ketiga, saklar yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Yang keempat adalah lampu, yaitu alat yang menerima energi listrik atau menggunakan energi listrik. Oke, nak Ustazah tolong diperhatikan nak lah. Biasanya kalau misalkan wallahu alam angkatan pian ini apakah nanti akan ada ujian ataukah tidak, cuma soal tentang rangkaian listrik itu biasanya selalu keluar di soal ujian. Bisa 1 soal, bisa 2 soal. Nah, jadi kenapa jadi Ustazah memperlihatkan video ini kembali? Ustazah mau menekankan saja supaya pian itu tahu materi mana yang merupakan materi penting. Ustazah ulang, di sini ada sumber listrik namanya baterai. Ada sumber listrik yang lain, bisa dari aki, bisa dari generator, bisa dari dinamo.
dinamo, aki, generator, baterai itu adalah alat yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sebenarnya di dalam satu buah baterai ini sudah terkandung energi listriknya, tapi dia tidak bisa dikeluarkan. Gimana bisa mengeluarkannya? Harus ada jalannya. Jalan tempat keluarnya arus listrik itu namanya kabel. Nih, bisa pian lihat, Ustazah lihatkan pakai kursor naklah. Kabel ini adalah jalan arus listrik, tempat arus listrik bisa lewat. Arus listrik itu keluar dari kutub positif, jalan sampai ke kutub negatif. Kutub negatif. Ketika kabel tersambung dari kutub positif sampai ke kutub negatif, maka sebenarnya di sini ada arus listrik yang mengalir. Nah, cuma kita kada merasa. Kenapa kada merasa? Karena biasanya kabel itu dilapisi dengan karet, sehingga kita kada merasa kayak tersengat arus listrik. Tapi coba deh, biasanya sih kalau kita di kelas kita nakai praktek kayak apa kesetrum listrik, walaupun listriknya voltasenya rendah. Jadi bukti bahwa di sini arus listriknya jalan adalah lampu menyala. Ketika lampu menyala, maka berarti itu adalah bukti bahwa di sini sebenarnya ada arus listrik. Nah, untuk mengetahui yang mana Ustazah baterai itu kutub positif dan kutub negatifnya di mana? Biasanya di bagian baterai itu kan ada bagian yang menonjol. Bagian yang menonjol itu adalah kutub positif. Bagian yang datar di bawahnya di sini itu adalah kutub negatif. Nah, ada juga yang namanya saklar. Nanti Ustazah akan perlihatkan contohnya, dan insya Allah pian itu sudah sangat sering menggunakan saklar setiap hari. Nah, itulah 4 komponen utama listrik. Adapun komponen tambahannya adalah seperti dudukan lampu dan lain-lain. Nah, materi berikutnya adalah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan tegangan sehingga menghasilkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik. Nah, ini namanya rangkaian listrik terbuka. Coba pian lihat ketika arus listriknya jalan. Arus itu jalannya dari kutub positif ke negatif. Dia jalan, tapi di sini terputus. Sehingga menyebabkan di sini arus listriknya nggak bisa ngalir. Sehingga menyebabkan lampu 1 maupun lampu 2 itu dua-duanya mati, tidak bisa menyala. Ustazah, kalau misalkan jalannya lewat sini pang, bisa lah Ustazah, kita cek. Misalkan dia jalan lewat sini, jalan, tetap aja putus. Kenapa? Karena di sini ada bagian kabel yang terpotong, sehingga menyebabkan lampu nggak bisa menyala. Maka rangkaian listrik yang dimana kabelnya itu terputus atau terpotong itu disebut rangkaian listrik terbuka. Jadi rangkaian listrik terbuka itu akan menyebabkan lampu yang ada di dalam rangkaian itu tidak bisa menyala karena jalur alirannya terputus. Nah, di sini Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena di sini dia jalan. Tidak ada pemutusnya. Sehingga menyebabkan lampu 1 dan lampu 2 itu tetap menyala. alirannya terhubung. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Adapun kelebihan dari rangkaian seri adalah hemat kabel, arus listrik lebih stabil, bentuk rangkaiannya sederhana, nyala lampu lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah bila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Untuk penggunaan rangkaian seri yaitu pada senter, lampu hias, dan sebagainya. Pengaruh listrik dalam kehidupan. Oke, yang pengaruh listrik itu sudah dijelaskan oleh Ustazah Eka, Ustazah lewati saja. Nah, sekarang Ustazah akan
menjelaskan sedikit ke pian nak usajalah, karena biasanya di soal ujian, kalau soal ujian itu dia bertanya tentang rangkaian listrik, dia itu minta pian di soal itu biasanya lah, pian itu diminta gambarlah rangkaian seri atau gambarlah rangkaian paralel. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan bagaimana cara menggambar kalau yang diminta adalah rangkaian seri. Bentar. Nah, kalau yang ditanyakan adalah buatlah satu buah rangkaian listrik. Misalkan, buatlah rangkaian listrik seri yang terdiri atas 2 lampu, 2 baterai, dan misalkan 1 saklar. Cuma biasanya jarang sih yang keluar pakai saklar. Biasanya buatlah rangkaian listrik seri yang terdiri dari 2 buah lampu dan 2 buah baterai. Atau bisa juga dimintanya rangkaian listrik yang lain. Cuma karena hari ini kita belajarnya seri, Ustazah jelaskan yang seri dulu. Bagaimana cara bikinnya? Kita bikin jalan penghubungnya dulu. Jalan penghubung listrik itu namanya apa, Nak? Kabel, sip. Nah, maka kita bikin kabelnya dulu. Kita bikin kabelnya dulu. Ustazah ambil warna. Nah, kita bikin kabelnya dulu. Nah, di sini ada kabel. Kemudian buatlah satu rangkaian seri yang terdiri dari 2 lampu dan 2 baterai. Maka setelah kabel kita bikin, gambarlah baterai. Baterai. Nah, misalkan Ustazah letakkan baterainya di sini. Kemudian sini tandai positif. Enggak. Aku kira nyamannya penting banget. Apa nyamannya? Ini bisa nyamannya. Sekali ini. Kalau nyaman penting bakal rusaknya. Iya. Ada ampel, Mas. Ampel tadi. Sebentar lah, gambarnya hilang. Belum digoreng. Bentar. Ini rangkaiannya. Kemudian baterainya. Banyak itu bina ngambek. Enak. Baterai lagi karena diminta 2 buah baterai. Ini tanda kutub positifnya. Nah, di sini ada 2 buah baterai dengan 1 kabel, kemudian ditambah dengan 2 buah lampu. Maka tinggal pian, kalau pian kan menggambarnya mudah aja insyaallah. Cuma karena ini Ustazah pakai laptop jadi sedikit kesulitan lah. Nah, di sini misalkan ada 2 buah lampu. Kunci bahwa rangkaian itu termasuk rangkaian seri adalah lampunya itu tersusun berderet atau dia itu dalam 1 buah rangkaian. Sebentar. Misalkan lampunya ganal benar anak lah. Nah, Ustazah, ini adalah rangkaian seri. Rangkaian di mana ada 2 buah baterai dan 2 buah lampu. Kemudian yang namanya rangkaian seri anak Ustazah, ketika 1 buah lampu misalkan di sini Ustazah padamkan, di sini misalkan lampu yang ini Ustazah pukul dengan palu misalkan sehingga dia rusak, maka akan menyebabkan lampu yang ini, lampu yang di sampingnya itu akan ikut padam. Kenapa jadi ikut padam? Karena di sini rangkaiannya jadinya terbuka. Itulah kelemahan dari rangkaian seri.
satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kenapa jadi ikut padam? Karena ketika dia jalan di sini terputus. Karena di sini rangkaiannya menjadi rangkaian yang terbuka. Kalaupun misalkan dia mau lewat sini, jalan, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena di sini terputus, sehingga lampu 1, lampu 2 itu dua-duanya padam. Nah, nanti ketika di pertemuan selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang rangkaian paralel, itu beda lagi. Jadi anak ustazah, tolong diperhatikan, yang namanya rangkaian seri itu adalah dia jalannya itu cuma satu. Walaupun dia berbelok-belok kemanapun, dia itu cuma satu, tidak ada cabangnya. Maka kalau nanti pian diminta buat gambar, buatlah rangkaian seri yang terdiri dari 3 buah baterai, 5 buah lampu. Gimana caranya? Tambahin aja di sini baterai lagi. Sekali lagi, awali dengan membuat kabel dulu. Tambahkan baterai 3 kalau dia minta digambar baterainya itu ada 3. Lalu katanya lampunya ada 5 misalkan. Maka di sini gambar saja di sini. Mau meletakkan lampunya di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini? Di mana di sini? Nih. Itu tetap merupakan rangkaian seri. Jadi, tolong diingat, rangkaian seri adalah rangkaian yang dia tidak punya cabang. Dia itu hanya ada satu jalan saja. Jadi tidak kemana-mana. Walaupun dia berkelok-kelok, berbelok-belok, nih misalkan jalan lurus belok kanan, lalu belok lagi, tapi dia kada bercabang. Dia itu hanya ada satu jalan saja. Itu namanya adalah rangkaian seri. Bisa dipahami lah rangkaian seri ini? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Soalnya nanti mudah-mudahan nanti anak ustazah ketika misalkan pertanyaannya diganti, misalkan baterainya ada 5, lampunya ada 10. Terserah pian mau meletakkan lampunya di mana selama dia masih di kabel. Mau meletakkan lampunya di sini kah? Di sini kah? Di sini? Di sini? Di sini? Selama dia kabelnya cuma ada satu jalan ini saja, maka dia adalah rangkaian seri. Lah, itu dari ustazah untuk rangkaian listrik. Insya Allah rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik paling sederhana. Nanti kita akan belajar lagi rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik campuran. Anak ustazah sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada. Oke, terima kasih. Sekarang berarti ustazah lanjut. Di sini ada sedikit informasi nak untuk pian. Jadi anak ustazah untuk besok itu kita kan ada pertemuan Zoom. Tapi pertemuannya itu kita gabungan antara kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi untuk besok kita itu ada pertemuan Zoom gabungan kelas 4, 5 dan 6. Nah, anak ustazah untuk besok sama seperti biasa pian siapkan Al-Qur'an karena besok kita akan membaca surah Al-Kahfi. Sebentar lah. Gabung sama putrinya kok sudah. Gabung. Jadi kelas 4, 5 dan 6 itu gabung putrinya membaca surah Al-Kahfi. Nah, jadi anak ustazah untuk Zoom besok kita itu kan setiap kelas 6 itu Zoom-nya kan setiap Jumat ada. Nah, jadi dalam 1 bulan asumsinya itu ada 4 pekan. Maka 2 pekan itu gabungan bersama kelas 4, 5, 6. Kemudian 2 pekan yang lain itu Zoom-nya khusus kelas 6 utsbah aja. Untuk nanti kan kita biasanya hari Jumat itu kan ada link Google Form tentang pelaksanaan peraturan selama 1 pekan. Nah, jadi kalau Zoom-nya itu Zoom bersama, ustazah akan kasihkan linknya itu melalui WA kelas kita. Tapi kalau Zoom-nya itu kita di kelas 6 utsbah aja, tidak gabungan, maka nanti link evaluasinya akan ustazah bagikan di chat di Zoom ini.
Nah, untuk ustazah memudahkan dan kami bisa mengetahui siapa yang ikut besok, siapa yang tidak ikut besok, maka anak ustazah saat pian masuk ke room Zoom gabungan kelas 456, tolong nama akun pian diganti. User pian diganti dengan format nama kelas dulu, baru nama pian. Ustazah tidak memberikan syarat misalkan harus nama lengkap atau nama panggilan, terserah. Kalau pian mau nama panggilan boleh, mau nama lengkap juga boleh. Yang penting di awalnya kasih nama kelas dulu. Tidak usah sepanjangan kelas 6 Utsbah bin Ghazwan spasi Muhammad Amer, panjang namanya, tidak usah sepanjang itu. Jadi cukup nama kelas kita aja, Utsbah aja. Utsbah lalu nama. Contoh Utsbah Almer, contoh Utsbah Fathur. Contoh nih kayak nih kan tulisannya saat ini kan Fathur, namanya Fathur Jago. Jangan ditulis Fathur Jagonya, Fathurnya aja ditulis, jangan Jago lah. Karena ustazah kada kau mengetahui, soalnya nanti tetap ustazah absen untuk Zoom besok. Jadi siapkan Al-Qur'annya untuk besok. Kita membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Insyaallah untuk besok karena kita gabungan, yang memimpin adalah Ustadz Syaiful Rahman. Tahu lah anak Ustadz Syaiful Rahman? Tahu. Nah, karena kalau Sidin, nah jadi nanti besok yang memimpin adalah Sidin. Itu anak ustazah untuk informasi besok. Mohon diperhatikan untuk penamaan akun Zoom-nya. Kita cek aja kita langsung saat tunggu. Itu saja, nanti jangan lupa saat besok itu namanya yang penting karena akan ada absen manual dari ustazah kada pakai Google Form. Nanti ustazah catat satu persatu saja untuk namanya, jadi jangan lupa pakai nama kelas. Kalau pian kada pakai nama kelas, nanti kemungkinan tidak akan terdata di ustazah. Itu saja, terima kasih anak ustazah untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini ada beberapa kelompok kan juga yang akan pembelajaran dengan Ustadz Ustadz siapa nak yang hari ini pian kelompoknya? Ustadz Gusti lah. Nah, yang habis ini sama Ustadz Gusti jam 10 katanya, ini sisa waktunya 1 menit aja lagi. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak ustazah, ada 27 hari ini yang bisa berhadir. Berarti beberapa ada yang tidak bisa ikut, mudah-mudahan nanti bisa ikut. Mudah-mudahan juga hari ini kita manfaat. Terima kasih karena anak ustazah sudah memahami adab Zoom dengan sangat baik. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belilah Silahkan Odadi mau melanjutkan oleh. pembelajarannya. Boleh keluar lo sudah? Boleh, silahkan keluar, bersiap untuk pembelajaran. Rasanya seperti Anda jadi Sampai Iron Man. jumpa. The next time. Bye. Tidak.